Shalom. Ya. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema khotbah, yaitu janji pemeliharaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Bahkan kita juga sering mendengar bahwa Tuhan adalah Bapa yang setia. Bahkan kita juga mendengarkan bahwa Tuhan adalah penjaga yang tidak pernah lelah menjaga kita. Namun di situasi-situasi yang sulit, Bapak Ibu Saudara, terkadang ada manusia, bahkan kita, Bapak Ibu Saudara, ketika menghadapi tantangan yang tampaknya tak ada jalan keluar, ketika menghadapi tantangan yang barangkali sangat sulit untuk dihadapi, bahkan untuk teratasi, mungkin kita bisa saja meragukan pemeliharaan Tuhan. Mungkin bertanya di dalam hati, apakah Tuhan benar-benar melihat pergumulan yang saat ini sedang kuhadapi? Apakah Tuhan benar-benar peduli dengan air mata yang menetes dan kesedihan yang kita hadapi? Hari ini Bapak Ibu Saudara, lewat kitab Mazmur pasal 126 dan kitab Yeremia pasal 31, Tuhan mau berbicara kepada kita bahwa Tuhan bukan hanya peduli, tetapi Dia juga memegang janji yang selalu memelihara kita sebagai umat-Nya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam kitab Mazmur 126, di sini kita menemukan sebuah nyanyian yang penuh dengan sukacita, di mana pemazmur menuliskannya dengan berkata bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang sedang bermimpi. Pemazmur mengungkapkan sebuah nyanyian dengan berkata, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang sedang bermimpi. Ini berarti Bapak Ibu Saudara, pemulihan yang datang dari Tuhan itu terasa begitu sangat ajaib. Bahkan pemulihan yang diberikan oleh Tuhan itu tidak terduga, sehingga wajar saja pada saat itu bangsa Israel merasa seolah-olah ketika menerima anugerah pemulihan dari Tuhan seperti seseorang yang sedang tertidur nyenyak, bahkan bermimpi. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan Tuhan di sini? Di mana Tuhan membalikkan nasib mereka dari kesedihan dan pembuangan menjadi sukacita dan kebebasan. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kepada bangsa Israel menurut kitab Mazmur 126 ini, di mana Tuhan membalikkan nasib mereka, keadaan mereka dari kesedihan dan pembuangan menjadi sukacita dan kebebasan yang diberikan oleh Allah kepada umat Israel. Mari kita renungkan, Bapak Ibu Saudara, apakah dalam hidup kita pernah merasakan momen di mana Tuhan memulihkan sesuatu yang mungkin barangkali kita pikir itu tidak bisa untuk dipulihkan, yang mungkin kita pikir telah hilang selamanya untuk membalikan keadaan yang harusnya ini pulih tadi. Pernahkah kita berpikir seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita pernah berpikir seperti itu, pemazmur mau ingatkan kepada kita, Bapak Ibu, bahwa meskipun saat ini kita sedang menabur dengan air mata, percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan membuat kita menuai dengan sorak-sorai. Itu yang dikatakan Allah lewat pemazmur. Ini merupakan sebuah janji bahwa setiap pergumulan, bahkan setiap kesedihan, bahkan setiap air mata yang cucur dari mata kita itu, Bapak Ibu Saudara, yang kita hadapi, itu akan berakhir. Dan pemulihan itu akan membawa sukacita di dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam menjalani sebuah pemulihan yang terjadi ini, Bapak Ibu Saudara, tentu dalam menuju pemulihan ini bukan sebuah perkara yang mudah, dan juga bukan perjalanan yang gampang untuk dilewati. Ketika kesedihan berubah menjadi sukacita, ketika tangis berubah menjadi kegembiraan,
untuk melewatinya bukanlah sebuah hal yang mudah. Karena pemazmur katakan di dalam ayat 5-6 bahwa ada air mata di sepanjang jalan. Itu yang dikatakan Bapak Ibu Saudara. Menabur dengan air mata ini artinya apa? Menabur dengan air mata berarti dalam menjalani kehidupan ini kita harus tetap bekerja. Kita harus tetap berusaha. Meskipun hati kita berat, tapi ingatlah Bapak Ibu Saudara, bahwa janji Tuhan itu jelas. Sebab firman Tuhan mengatakan dan mengingatkan kita bahwa Tuhan melihat setiap air mata kita. Dan Tuhan akan mengubahnya menjadi tawa dan sukacita Bapak Ibu Saudara. Maka hari ini kita diajak untuk mengimani bahwa Tuhan mengerti, Tuhan melihat, Tuhan memahami setiap air mata yang kita teteskan, dan Tuhan pasti memegang janjinya kepada kita bahwa Dia akan mengubahnya menjadi tawa dan sukacita. Oleh sebab itu saya katakan Bapak Ibu Saudara, menabur dengan air mata, meskipun keadaan begitu sulit, tetaplah bekerja. Meskipun hidup penuh dengan pergumulan, tetaplah berusaha. Meskipun hati berat menjalani, tetaplah dijalani. Sebab mengapa Bapak Ibu Saudara? Sebab Tuhan memberikan janji kepada kita bahwa setiap air mata kita, Dia akan mengubahnya menjadi tawa dan sukacita. Itu yang mau diingatkan pemazmur bagi kita dalam ibadah hari ini Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya dalam bacaan firman di dalam Yeremia pasal 31 ayat 7-9, ini merupakan sebuah nats yang penuh dengan janji dan harapan Bapak Ibu. Di mana dalam pasal ini Tuhan berkata, Tuhan bersabda, Tuhan berbicara kepada umatnya yang sedang terpuruk dan terbuang jauh dari tanah air mereka. Di mana bangsa Israel pada saat itu sedang berada di dalam masa pembuangan. Di mana mereka merasakan terpisah dari segala sesuatu yang mereka kasihi dan yang mereka yakini. Mereka tercerai-berai. Mereka tidak berada di tanah air mereka, tapi mereka berada di dalam pembuangan. Mereka jauh dari orang-orang yang mereka cintai. Mereka jauh dari apa yang mereka yakini Bapak Ibu Saudara. Tetapi di tengah situasi itu, Tuhan menyatakan janjinya, di mana Tuhan bersabda, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Jadi dalam kitab Yeremia pasal 31 ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan janji pemulihan kepada umatnya. Dia berkata Bapak Ibu Saudara, ada sukacita di balik setiap kesedihan yang dialami. Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel akan ada sukacita di balik saat ini situasi yang mereka hadapi. Dan Tuhan juga mau berkata kepada kita bahwa akan ada sukacita di balik setiap kesedihan yang kita alami Bapak Ibu Saudara. Sebab firman Tuhan berkata kepada bangsa Israel. Dan juga Tuhan yang sama berkata kepada kita. Firman Tuhan mengatakan, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan menghimpun mereka dari ujung bumi. Itulah sebuah perkataan Tuhan yang disampaikan lewat kitab Yesaya ini Bapak Ibu Saudara. Ini perkataan bukan sekedar perkataan, tapi ini merupakan sebuah janji yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Di mana Tuhan berkata, Dia lewat janjinya, lewat perkataan ini kita melihat secara teliti Bapak Ibu Saudara, di mana tadi dikatakan bahwa aku akan membawa mereka dari tanah utara dan menghimpun mereka dari ujung bumi. Di sini kita melihat bahwa Tuhan tahu, Tuhan paham di mana letak umatnya berada. Dan Tuhan siap memulihkan setiap hal yang hilang dari antara mereka. Mari kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Apakah dalam hidup kita ini kita sering merasa seperti sedang kehilangan arah? Apakah kita sering merasa seolah-olah kita sedang terbuang di dalam menjalani kehidupan? Terkadang Bapak Ibu Saudara dalam hidup ini ketika diperhadapkan dengan masalah, ketika diperhadapkan dengan pergumulan, sehingga membuat kita merasa seolah-olah Tuhan begitu jauh dari kita. Seolah-olah masalah kita itu menjadi sekat ataupun pembatas hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin karena pergumulan yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara, kita seperti merasa seperti terasing,
Terkadang karena pergumulan kita merasa seperti sedang sendiri. Bahkan karena pergumulan itu membuat kita dalam menjalani kehidupan ini seolah-olah kehilangan arah untuk melanjutkan kehidupan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seperti yang Tuhan katakan kepada umat Israel, Dia juga sedang berbicara kepada kita pada saat ini. Dia berkata, Dia sedang bekerja untuk mengumpulkan, memulihkan, dan memimpin kita. Seperti janji yang disampaikan kepada umat Israel, janji inilah yang diingatkan dan diberikan kepada kita yang percaya kepadanya, Bapak Ibu Saudara. Meskipun harus sedih, meskipun harus sendiri, meskipun terkadang karena pergumulan itu kita menghadapi, merasa Tuhan itu begitu jauh, tetapi firman Tuhan janjinya mau ingatkan kepada kita bahwa Dia sedang bekerja untuk mengumpulkan, memulihkan, bahkan memimpin kita di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada hal yang menarik dari teks firman Tuhan ini, di mana dalam janji Tuhan ini, Tuhan tidak hanya berbicara tentang mengumpulkan orang yang kuat. Tuhan tidak hanya berbicara tentang mengumpulkan orang yang sehat. Sebab Dia berbicara tentang orang buta, tentang orang timpang, perempuan mengandung, dan yang baru melahirkan. Jadi semua yang disebutkan di sini dalam kitab Yesaya tentang orang buta, orang timpang, perempuan mengandung, dan yang baru melahirkan, ini merujuk kepada semua orang yang secara fisik lemah dan rentan dalam menjalani kehidupan. Makanya Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang lemah itu juga masuk ke dalam perencanaan pemulihan yang Tuhan janjikan. Dan ini merupakan sebuah pesan yang indah bagi kita Bapak Ibu Saudara, di mana dengan teks ini memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan tidak memandang status. Tuhan tidak memandang kekuatan. Bahkan Tuhan tidak memandang kemampuan kita. Tetapi Tuhan melihat kita apa adanya. Be yourself. Tuhan melihat kita apa adanya Bapak Ibu Saudara. Tuhan lihat ke dalam kelemahan kita. Bahkan Tuhan memelihara kita dengan kasih yang tak terbatas. Unlimited. Kalau kasih manusia ada batasnya Bapak Ibu Saudara. Ketika suami istri saling mencintai, tapi ketika tiba waktunya Tuhan memanggil, maka kasih itu pun habis. Ketika orang tua dan anak saling mengasihi, tapi begitu anak membangun rumah tangga, ya kasihnya pun terbatas, harus memikirkan keluarganya. Tetapi kasih Tuhan kepada kita Bapak Ibu Saudara tidak ada batasnya. Kasih Tuhan tidak berujung. Kasih Tuhan tidak berkesudahan. Karena mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan adalah Allah yang Maha Pengasih. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, karena kasih Tuhan yang tidak terbatas itu, Dia akan memimpin kita ke jalan yang rata. Meskipun karena pergumulan itu membuat jalan kita melencong ke kiri, melencong ke kanan, meskipun karena pergumulan itu membuat jalan tidak rata, tetapi kasih Tuhan, janji Tuhan, Dia akan membuat kita ke jalan yang rata. Dan memastikan kaki kita itu tidak akan tersandung. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Maka kita harus bangga memiliki Allah seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang begitu mengasihi kita. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, janji Tuhan yang terlihat dalam Yeremia pasal 31, ini juga berbicara tentang perjalanan yang diwarnai oleh air mata. Tuhan akan datang ke... Di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara bahwa umat Tuhan akan datang kepadanya dengan menangis. Itu dituliskan oleh kitab Yeremia ataupun oleh Nabi Yeremia. Bahwa umat Tuhan akan datang kepadanya dengan menangis. Tetapi Tuhan berjanji akan menghibur mereka. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang diberkati oleh Tuhan, terkadang dalam hidup kita yang kita jalani ini, segala sesuatu yang kita hadapi, segala sesuatu yang kita jalani, kita tidak selalu berada dan berjalan di atas karpet merah. Kita tidak selalu berada di jalan yang penuh dengan sukacita.
Terkadang Bapak Ibu Saudara dalam hidup ini, ketika kita melewati momen demi momen, waktu demi waktu, hari demi hari, tentu akan ada, dan kita sudah alami air mata yang menetes. Bahkan kita juga merasakan akan adanya kehilangan. Bahkan kita juga merasa akan adanya kegagalan yang mewarnai kehidupan kita di tengah dunia ini. Tapi firman Tuhan mau ingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa janji Tuhan adalah bahwa air mata kita yang kita teteskan itu tidak akan sia-sia. Walaupun ada duka, walaupun ada tangis, walaupun ada kegagalan yang mewarnai kehidupan kita, tapi janji Tuhan mau ingatkan kita pada saat ini bahwa air mata kita itu tidak akan sia-sia. Sebab firman Tuhan mau ingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara, setiap langkah yang kita ambil bersama Tuhan adalah langkah menuju jalan pemulihan. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap langkah yang kita ambil bersama dengan Tuhan, itu adalah langkah menuju pemulihan. Nah, sungguh indah firman Tuhan yang diingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Sekarang mari kita renungkan, pernahkah kita merasa berada di jalan yang sulit? Tentu semua kita pernah ya Bapak Ibu Saudara ya, merasa dalam perjalanan, dalam pekerjaan, dalam karir, dalam pendidikan, ketika semua diperhadapkan dengan jalan yang sulit. Tapi firman Tuhan mau ingatkan kepada kita pada saat ini Bapak Ibu, bahwa Tuhan melihat setiap air mata kita. Tuhan melihat, bahkan merasakan setiap kesakitan kita. Dan janjinya adalah Dia tidak akan membiarkan kita menangis sendirian. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan selalu berjalan bersama dengan kita. Bahkan di tengah ataupun di akhir perjalanan yang kita jalani bersama Tuhan, akan ada sukacita yang besar. Yaitu sebuah pemulihan yang penuh dengan kasih dan damai. Bapak Ibu dan juga saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam setiap pergumulan Tuhan memanggil kita untuk berjalan bersamanya. Ketika aku berjalan di tengah pergumulanku, Tuhan berkata, "Hei Pendeta Marius, berjalanlah bersamaku." Ketika Bapak Ibu berjalan di tengah-tengah pergumulan yang sulit untuk dihadapi, Tuhan berkata, "Hai Bapak Ibu, mari anakku, berjalanlah bersamaku." Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan tidak berjanji bahwa hidup ini akan bebas dari tantangan. Tapi Tuhan berjanji bahwa hadirnya yang setia akan menemani kita. Ketika Bapak Ibu Saudara merasa terbeban oleh masalah-masalah hidup, Tuhan ingin, sekali lagi saya katakan, ketika kita terbeban dengan masalah-masalah kehidupan, Tuhan ingin kita datang kepadanya dengan segala ketulusan hati. Sebab mengapa kita harus datang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara? Sebab Tuhan akan memimpin kita melalui kesulitan menuju pemulihan yang penuh dengan kasih. Jadi saya mau katakan lewat firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, bahwa pergumulan kita bukan jalan buntu. Pergumulan kita bukanlah jalan yang tidak bisa ditembus. Tetapi melalui pergumulan itu, melalui setiap tantangan, itu adalah kesempatan bagi kita untuk boleh melihat tangan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Karena Tuhan yang telah berjanji adalah setia, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita sebagai umat yang dikasihinya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dalam hidup ini kita boleh merasakan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, mengandalkan Tuhan di tengah tantangan. Meskipun kita menghadapi banyak sekali pergumulan, banyak sekali masalah-masalah dalam kehidupan, Tuhan Allah memanggil kita untuk menghadapi pergumulan itu dengan percaya kepadanya. Sebab mengapa? Sebab Tuhan selalu memelihara kita Bapak Ibu Saudara. Seperti yang dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 126, Dia mengajarkan kepada kita bahwa di tengah air mata kita ada janji sukacita. Kita tidak sendirian dalam menghadapi masalah-masalah.
Kita tidak sendirian dalam menghadapi pergumulan, sebab Tuhan ada bersama kita. Dia yang memulihkan kita. Immanuel, apa artinya Bapak Ibu? Allah beserta kita. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bersukacita dalam iman, meski dalam penderitaan. Seperti umat Israel Bapak Ibu Saudara yang dipanggil untuk bersorak, yang dituliskan dalam kitab Yeremia pasal 31, maka hari ini juga diingatkan kepada kita bahwa kita juga harus bersorak dalam iman. Bahkan ketika hidup berada di bawah tekanan, bahkan hidup terasa begitu sulit, kita harus tetap bersorak. Bersorak bukan berarti mengabaikan kesulitan Bapak Ibu Saudara, tetapi bersorak adalah tindakan iman bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar untuk memulihkan kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga, bersandar pada kasih pemeliharaan Tuhan. Kita harus mengingat Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih. Bahkan kasihnya Bapa itu tidak terbatas. Dia melihat kelemahan kita dan dia jugalah Bapa yang menyertai kita dengan penuh kasih sayang. Jadi pemeliharaan Tuhan kepada kita itu mencakup segala aspek di tengah-tengah kehidupan kita, baik aspek yang besar dan baik aspek yang kecil. Tuhan selalu memelihara kita. Itulah 3 cara bagaimana kita boleh merasakan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengandalkan Tuhan di tengah tantangan. Yang kedua, bersukacita dalam iman meski dalam penderitaan. Dan yang ketiga, bersandar pada kasih pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu dan juga saudara yang diberkati Tuhan, saya ada sedikit cerita ini Bapak Ibu Saudara. Jadi ada seorang anak kecil, ya kan, anak kecil ini digandeng dia sama bapaknya, ya kan, untuk melewati sebuah jembatan yang kecil dan sempit, tapi bergoyang-goyang jembatan itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga karena goyang-goyang jembatan itu yang dihembus oleh angin membuat sang anak merasa takut untuk menyeberangi jembatan yang kecil sempit dan bergoyang-goyang itu tadi karena angin. Tapi bapaknya ini berkata kepada anaknya. Apa yang dikatakannya Bapak Ibu Saudara? Anakku, aku akan pegang erat tanganmu. Berjalanlah, janganlah takut. Aku tidak akan membiarkan kamu jatuh. Lalu dicobalah sama ini berjalan melewati jembatan kecil, tapi angin begitu kencang menghembus jembatan itu sehingga semakin goyang, semakin goyang. Tapi bapaknya ini Bapak Ibu Saudara selalu di belakangnya dan memegang erat tangan anaknya tadi. Dan langkah demi langkah dijalani anak ini tadi. Dan suatu ketika berada di tengah jembatan itu, anak ini pun tadi tergelincir jatuh. Tetapi tangan bapaknya terpegang erat di tangan anaknya. Sehingga anak itu tidak jadi jatuh. Bapaknya mengangkatnya, dan memastikan anaknya tetap aman. Jadi lewat cerita ini Bapak Ibu Saudara, menggambarkan bagaimana janji Tuhan untuk memelihara kita. Meskipun terkadang kita menjalani hidup yang terasa sempit dan penuh tantangan, Tuhan selalu ada. Seperti bapak yang menggandeng tangan anaknya, begitu juga dengan tangan Tuhan yang selalu menggandeng kita, memastikan kita tidak terjatuh, memastikan kita tidak kehilangan arah, karena Dia berjanji untuk selalu menjaga kita. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara ketika Tuhan berjanji menjaga kita, hidup kita tidak pernah mengalami goncangan. Tapi janji Tuhan kepada kita adalah kita tidak akan pernah sendirian. Nah, jadi Bapak Ibu dan juga saudara yang diberkati oleh Tuhan, lewat tema kita pada saat ini, janji pemeliharaan Tuhan, mau ditekankan kepada kita bahwa janji Tuhan adalah janji yang pasti. Dia yang memulihkan umat Israel di masa lalu, seperti yang kita baca dalam kitab Mazmur pasal 126 dan kitab Yeremia pasal 31, adalah Tuhan yang sama yang memelihara kita sampai detik ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun situasi hidup kita, meskipun saat ini kita sedang menabur dengan air mata, atau kita merasa terasing dan terjauh dari Tuhan,
Tuhan berjanji untuk memimpin kita ke jalan yang penuh dengan sukacita dan pemulihan. Jadi lewat khotbah ini Bapak Ibu Saudara, mari kita bersandar kepada janji pemeliharaan Tuhan, percaya pada kebaikan Tuhan, dan tetap berjuang bersamanya di dalam kehidupan ini. Tuhan setia dan Dia akan berjanji memelihara kita sampai akhir. Amin. Tuhan memberkati, kita bersatu.